Persilakan kepada Ummul Thoriq, tanya langsung kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Bagaimana mengatur waktu untuk anak menghafal dan bermain agar anak tidak bosan untuk menghafal? Dan apakah ada waktu khusus untuk menghafal Al-Quran agar anak lebih cepat menghafalnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Ya, kalau bicara anak-anak nih, apakah ada waktu khusus untuk menghafal buat mereka? Sebenarnya semua waktu bisa digunakan untuk menghafal. Asalkan dia itu tidak sedang capek, dia itu tidak sedang lelah, namun ada waktu-waktu di saat dia fresh, insya Allah itu akan lebih utama. Jadi tadi disampaikan memang habis subuh, pagi hari. Nah, kita lihat anak-anak sekolah kan biasanya jam 7 tuh berangkat sekolah. Karena memang waktunya waktu semangat tuh. Dia pada waktu itu. Tapi kalau dia disuruh menghafal ba'da zuhur, itu udah capek dia. Mungkin habis asar umpamanya. Ketika dia sudah bangun dari tidurnya, dia udah istirahat. Itu juga menjadi momentum yang bagus gitu. Dia ketika semangat-semangatnya. Atau ba'dal maghrib umpamanya. Adapun waktu bermain, jadi tetap pembagian waktunya itu orang tua melihat kegiatan anaknya. Karena ada anak yang sekolah umum plus nanti sorenya dia tahfidz Quran. Ada yang sekolahnya memang sekolah Quran. Sehingga dia full menghafalkan Al-Quranul Karim. Mungkin waktu bermainnya akan lebih lama dia. Tapi kalau yang punya banyak pelajaran, ini juga jadi masalah sebenarnya. Sekolah-sekolah yang banyak pelajaran yang terkadang sebagian pelajarannya tidak terlalu penting, hanya menghabiskan waktu. Sedangkan anak-anak yang sekolah homeschooling umpamanya, dia dapat ilmu lebih banyak sebenarnya, lebih manfaat buat dia, walaupun tidak terlalu bermacam-macam ilmu yang dia dapat. Maka orang tua kalau bicara membagi, ya dia lihat kondisi anaknya. Ketika anaknya sudah mulai jenuh, ajak bermain. Dan boleh jadi menghafalnya sambil bermain. Artinya orang tua tuh seorang ibu umpamanya main apa sama anaknya sambil diperdengarkan Al-Quranul Karim untuk dia ya. Dia mungkin bangun rumah-rumahan atau apa. Kalau yang anak perempuan mungkin ada permainan masak-masakan buat dia. Ibu ini perlu hadir di sana. Jadi jangan anaknya, yuk udah main sana. Anaknya main, ibunya kemana gitu. Usahakan ibunya itu ada di sana bermain sama anaknya. Karena anak itu ingin ada kawannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kenapa dia suka main game online? Karena merasa ada yang bermain sama dia. Kalau dia main sendirian, ya dia sendirian gitu loh. Seperti anak perempuan ketika dia main boneka atau dia jual-jualan. Ya dia sama diri dia sendiri. Tapi kalau dia di game, dia merasa hidup. Ibunya harus hadir bersama dia. Maka mungkin seperti itu. Jadi orang tua harus pintar-pintar. Kemudian kalau bicara anak-anak itu, ada yang 3 kali dibacakan hafal. Ada yang 10 kali baru hafal. Ada yang 20 kali baru hafal. Jadi berbeda-beda. Seperti pisau tadi. Ada yang bisa langsung motong. Ada yang 2 kali digerakkan baru dia dapat memotong. Tapi insya Allah ini proses awalnya. Lama-kelamaan ketika anak itu sudah biasa menghafal. Insya Allah dengar sekali 2 kali mereka akan mudah menghafal. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Quran itu untuk diingat. Tapi adakah orang yang mau mengingatnya, yang mengambil pelajaran darinya? Jadi sebenarnya Allah sudah memudahkan dan ini keutamaan Al-Quranul Karim. Lihatlah di dunia ini. Kitab apa yang paling banyak dihafal? Quran. Kitab-kitab agama lain, berapa penghafal kitab-kitab mereka?
Dan kalau kita bicara Injil umpamanya, berapa penghafal Injil di Indonesia? Di Indonesia ngafalin Injil bahasa Indonesia. Nanti ke Perancis pakai bahasa Perancis. Nanti umpamanya ke Somalia pakai bahasa Somali. Nanti ke Spanyol pakai bahasa Spanyol. Tapi Quran di seluruh penjuru dunia. Mereka menghafalkan Quran yang sama. Yaitu Al-Quran yang kita baca ini jemaah. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik. Nah,